Oke? Pertanyaannya, pendosanya Kristen, Yesusnya ini orang benar. Tapi anehnya yang dikutuk orang benar, Kristen yang dibenarkan. Yang pelaku dosa Kristen dibenarkan. Selamat malam, yang orang benar ini malah dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Juma Congor, selamat malam. Ya, selamatkan malam, silakan. Pertanyaannya sederhana, Bang. Siapa yang mengutuk Ngapain di mute Yesus? itu? Ayo. Bang Alfa Semangat, kenapa semangat. di mute? Semangat. Siapa yang mute? Lanjut. Juma, kau jangan mute ini. Ya, tapi jangan nyerang pribadi ya. Kalau Bang nyerang pribadi Alfa. saya turunkan. Jangan emosi ya, Bang. Santai aja, santai kita. Siapa yang mengutuk Yesus, manusia Kau suci tadi ini? udah dibuka data Yohanes 3 ayat 16, tapi Congormu ribut Itu terus. bukan mengutuk, itu justru mengasihi. Tuhan mengasihi Yesus di situ. Inilah anaknya Ya yang dikasihi. karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Sehingga dosamu sama dosaku itu mana ada begitu ditanggungan. dalilnya di situ? Memang kalau Ya kalian ini Allah ya nggak paham, Karim. Kok sampai segitunya sahabatku ini? Dalil itu tidak mengatakan begitu. Ya Allah. mangga kan buka Mangga maskermu kan? itu biar nampak bibirmu yang tebal. Allahu Akbar. Ini pertanyaan serius. Kalau kalian mengasihi Yesus, tolong bantu Yesus dari fitnahan ini. Kenapa kalian mengaminkan, percaya, meyakini, malah menerima hadiah dari ajaran itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Selanjutnya coba baca. Siapa yang mengutuk Yesus, Bang? Mana ada lanjutannya itu? Enggak, itu kan tertulis Kristus mati dengan jalan kutuk. Pertanyaannya, siapa Iya, yang mengutuk lanjutan ayat Yesus? berikutnya itu bilang Ya apa? Allah ya Karim. Siapa yang mengutuk Lanjutnya Yesus? terserah Anda. Sederhana loh itu pertanyaan. Saudaraku, siapa yang mengutuk Yesus? Pencipta langit dan bumi? Hah? Apa salah Yesus sampai Dengar dia dikutuk Juma, sama pencipta? pengertian dosa adalah kutuk. Juma, kau Ya. harus ngerti tuh. Iya. Berarti Yesus. Kau paham nggak arti dosa itu? Itu adalah kutukan. Iya, itu makanya aku tanya, siapa yang mengutuk Yesus sementara Yesus tak ada dosa, gitu loh. Yesus nggak ada dosa, kenapa dia yang dikutuk? Udah saya bilang. Aku rasa kalau sekolah kian duduk di bangku belakang kau, gigi-gigi pulpen, nggak paham sementara kau kamu arti dosa sendiri itu. yang merasa pintar nggak bisa jawab. Siapa yang mengutuk Yesus? Kau cuma bisa maki-maki saya. Kurasa kau sekolah kau duduk paling belakang gigi pulpen. Terus kamu sendiri jawabanmu apa? Enggak kan, kau baca di apa itu di Yohanes 3 ayat 16 itu. Apa Karena hubungannya, coba? begitu besarnya sehingga dia menanggung dosa itu. Dosa Di kan mana adalah ada kutuk. dalilnya kayak begitu, Cak Ayu? Dalil ndak ada begitu. Ya Allah, sampai segitunya. Kamu yang gigit pulpen, bahkan gigit meja kau. Kau Dalil waktu kok sekolah kamu pelintir. ingus-ingusan, keluar ingusmu. Jangan kau 11. pelintir dalil Katakan Bibelmu. Udah terjemahan dipelintir lagi. Aduh, parah. framing aja lah kau terus kerjamu Juma. Kok jadi kayak nyerang pribadi ya, Framing Bang? terus. Saya kan bertanya, ini kan ilmu. Apa salahnya kalau kalian buka tabir rahasia itu? Kami Islam ini kan penasaran. Siapa sih yang Sekarang mengutuk gini Yesus? aja, gini Juma ya. Hmm. Kalau Isa yang kalian percayai dengan Yesus yang kami percaya adalah Tuhan, itu orang yang berbeda. Jadi jangan kau sama-samakan. Ya. Artinya kau itu membahas agama orang lain. Wabarakan Tidak aina paham kuntu. kamu itu Juma. Dan aku diberkati dimanapun aku berada. Nabi Isa diberkati dimanapun berada, nggak pernah dikutuk. Dan di Loh, dalam agamamu Yesus dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuknya?
Nggak paham kau itu Juma. Ya kau tinggal jawab siapa yang mengutuknya. Kenapa? Karena di dalam Bukalah maskermu itu biar Fakhruj minha fa innaka rajim. Satu inci. Keluarlah kalian dari surga ini karena sesungguhnya kamu itu adalah makhluk yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Itu kalau di Islam. Kalau di kamu yang terkutuk Tuhan. Kenapa jadi kebalik? Maka kami penasaran, apa iya? Apa ya sembahannya Kristen itu dia sendiri yang kutuk? Siapa yang mengutuknya? Tak ada jawaban sampai sekarang. Siapa salah? Siapa benar? Baca. Siapa Nah, kalau terus kamu nggak yang mempercayai, salah? kamu bantah terus. Lama-lama kamu yang ngomong. Memang Yesus Pertanyaannya kurang besar itu. bersalah. Apa Baca sebenarnya Selamat malam, selamat malam. Baca ulangan 28 ayat 15. Apa katanya? Selamat malam. Ya, semangatkan malam. Ya, lanjut. Ya, Tak kemana-mana. selamat malam. Juma. Pertanyaannya Kau siapa sudah yang baca mengutuk Yesus? kitab Kejadian, Ulangan, Siapa Imamat, yang sudah kau mengutuk baca? Yesus? Yang mengutuk Yesus siapa? Sekarang saya mau tanya. Kau sunat untuk apa? Sunat untuk apa saya tanya? Yang mengutuk Yesus siapa? Kau sunat untuk apa? Yang mengutuk Yesus siapa? Dan semua hotel. Dengar semua ya. Saudaraku, Anda Cuma ini apa apa? saja? Anda cuma Memang otak bebal ini. Saudaraku. Anda cuma bersilat lidah. Yesus itu wabar Anda cuma dimanapun bersilat aku berada. lidah. Iya, pertanyaan saya siapa yang mengutuk Yesus? Anda cuma Kok silat bersilat lidah? lidah. Ya Allah, sampai segininya saudara-saudaraku. Aku sayang kalian loh. Aku sayang kalian. Kamu manusia munafik Juma. Kamu jangan apa kamu. Aku sayang Baca kalian dulu, loh. baca. Dia Aku sudah mengasihi menunjukkan kalian. kebodohan dia. Aku Pakai mengasihi Dia kalian. menanggung, Aku menyayangi menanggung kalian. dosa. Bang Edward. Saya bertanya loh. Ini oten-oten Dengan terguncang, dengan kawan. dengan Bukan. serius saya bertanya saudaraku. Kamu lah yang Siapa terkutuk. yang Saya mau, mengutuk Yesus? saya mau sudah kasih tahu diselamatkan. untuk Suma dan kawan-kawan ya. Siapa yang Di mengutuk luar Yesus? Israel itu penyembah berhala. Ya Allah. Saya kasih tahu, saya terus terang sama kau. Sekalipun Siapa kau yang berbicara mengutuk sampai Yesus? langit runtuh tidak ada guna karena di dalam Alkitab bilang di luar Israel itu adalah penyembah berhala. Kau seakan-akan Israel, Bang. Oh, kau tidak mengerti, kasihan kau. Kau Ya, sekarang yang mengutuk Yesus siapa yang Kau mengutuk tidak Yesus? mengerti, kasihan kau. Karena apa? Kau Bang Kalau Suma. cuman mau gimana, Bang? Baca ulangan 28. Yesus dikutuk di situ ya, Bang ya? kau sunat untuk apa? Kalau kau Ulangan sunat kau 28 menjalankan semua ayat hukum 15 Taurat. sampai 20. Itu di situ udah Yesus itu udah dikutuk di situ di Kalau kau Ulangan sunat, 28. kau laksanakan semua hukum Taurat. Itu menyangkut dengan kutuk itu. Terkutuklah bakulmu. Karena terkutuklah manusia melanggar kandunganmu, terkutuklah aturan atau apalagi hukum yang ditetapkan. terkutuklah orang yang Makanya manusia mendatangkan itu huru hara. Terkutuklah Nah. orang yang meniduri bini ayahnya. Apalagi Ini saya mau terkutuklah ngomong ke Anda, potong-potong lagi gimana ini terkutuklah semua. orang yang Juma makan Doraemon. suap. Jayen. Terkutuklah Juma, orang Juma. yang Kamu itu cocok kayak memakan suara harta anak Doraemon. yatim. Juma. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda diam dulu, saya mau baca Terkutuklah ini. orang benar itu yang mana dalilnya? Kita gantian. Juma, kau mirip Doraemon. Suara yang bagus, Paman. Baling-baling angin. Sekarang yang saya pertanyakan, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk dan siapa Dia pengutuknya? Balik-balik berbuat dosa. bopukan. Dia adalah orang yang benar, Nah, terus orang yang mengutuknya siapa? yang kudus,
Yang tidak mengutuknya taat siapa? pada Tuhan. Itulah makanya gue heran, kami Muslim heran. Dia kudus, dia orang suci. Lalu siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Faktanya di Galatia 3:13 dia mati dengan jalan kutuk. Enggak, dia mengutuknya. Dia mati Nobita. karena dia menanggung Nah, akibat dari kesalahan manusia. Dosa-dosa berarti manusia yang kamu maksud Karena itu siapa? Karena manusia itu melanggar hukum Tuhan. Tuhan Berarti telah, para pelanggar-pelanggar ini lama yang mengutuk Yesus gitu. bukan mereka yang mengutuk dia. Lalu siapa yang mengutuk Inisiatif. Yesus? Inisiatif Yesus Tuhan untuk Inisiatif selamatkan manusia. Yesus. Karena Kenapa lah Tuhan kalian tidak ini mau enak-enak salah kali satu ngomong? daripada ciptaannya itu Seenak binasa. perut, asal ngomong saja. Inisiatif Yesus. Maka masa Tuhan Yesus ciptakan kamu mengatakan, untuk membunuh? Bung. Yesus Logikanya mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti Woi, aku, Suma. ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya sendiri. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya sendiri. Sekarang Matius saya bertanya, 10:28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak bisa menjadi Cuma, pengikut aku. apakah Kenapa pula Bapakmu kau mengatakan bahwa melahirkan Yesus kamu itu untuk menanggung membunuh kamu? kutuk karena menanggung dosa kita? Coba jawab. Ya Allah ya Karim. Apakah Yesus kamu justru dilahirkan mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Terus kenapa Yesus kau kutuk? Karena dosamu. Makanya saya bertanya Terima kepada kasih, Anda, saudariku. apakah Anda dilahirkan untuk dibunuh? Emrasmen. Apalah ya orang ini? Apalah saudaraku ini? Hei, Apakah Anda Anda kan dilahirkan untuk mengatakan dibunuh? Kristus menebus Nah, kita kan dari nggak mau kutuk jawab, hukum ya Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Maksudnya apa itu? Maksudnya dosa-dosa kita yang ditanggung Makanya Yesus. kalau saya Kata mau siapa jawab, Anda Yesus diam. menanggung dosa? Yesus sendiri mengatakan, dan orang yang tidak mau memikul salibnya Nobita, tidak bisa Nobita. menjadi pengikutku. Jangan terus ribut Nobit. Biarin aja dia ngomong. Lukas 9:23. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, Woi, ia Suma, harus kau kayak anak memikul kecil, kamu, Suma. salibnya. Cuma kamu kayak anak Apa kecil, artinya kamu, memikul salib? bodoh Saya sekali tanya Anda. pikiranmu. Matius sekali 10 nomor pemikiranmu, 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak tidak layak bagiku. Terus di mana Bodoh Yesus sekali mengatakan pemikiranmu, aku Suma. menanggung salib, aku yang memikul salibmu semuanya? Mana dalilnya? Kamu mau omong sampai mau berbusa-busa. Lah, saya baca dalil. Saya ulang lagi. Iman kita Matius itu tetap 10 nomor berburu. 38. Bodoh, Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Suma, kamu Makanya bodoh Anda sekali. harus cepat-cepat. Kamu manusia. Jadi orang-orang itu harus mikul salib masing-masing, Suma. bukan kemudian ditanggungkan ke Yesus. Suma, Supaya Anda itu diselamatkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya sampai Karim. terlambat, Maka Bang Suma. muncul Kamu pertanyaan manusia saya, atau binatang? saudaraku. Saya tanya kamu. Pertanyaan saya, Saya tanya kamu, siapa Suma, yang mengutuk kamu manusia Yesus? atau binatang, Suma? Kalau Waduh, kamu manusia, parah ini. kamu punya dosa. Makanya Yesus datang untuk menebus dosamu, Suma. Cuma, Aduh. aku ada pertanyaan Bukan ini, itu Juma. ditanyakan, saudaraku. Yang saya Cuma. tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Itu pertanyaannya. Juma, Ya. dengar dulu. Pertanyaannya bukan Orang itu. berdosa nggak, Suma? Kenapa kalian Hei! harus mencium Kamu orang batu berdosa nggak? agar hapus dosa kalian? Kamu orang berdosa nggak, Suma? Bukan Cuma. itu yang kupertanyakan. Yang saya pertanyakan, Ya, kau orang berdosa. siapa yang mengutuk Yesus? Cuma. Kuclu. Oh, Juma. Kau Oh, dengar Mama, dulu, kau orang berdosa nggak? Kalau kau orang Saya yang berdosa, harus berarti menanggung Yesus dosaku datang untuk sendiri. menebus dosamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus sama siapa lagi? Parah, Turun parah, aja. parah. Kalian Turun. yang
kalian yang melakukan dosa, Alberto kalian yang turun. harus bertobat. Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak memikul dosanya Kalau kau sendiri, manusia berarti kau berdosa. ia tidak layak ketika kau bagiku. berdosa, Yesus datang untuk menebus dosamu semua. Kamu Nenek berdosa Lucifer, bersama. kau boleh mengajar di gereja begitu, di sini nggak boleh. Woi, Turun, kau turun. ke pasar, kau temui penjual kemangi, ya, kau halusin kemanginya, campur kapur siri, setelah halus, kau balut, kemudian itu kau balur si Ucok, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan datang ke sini laporkan bagaimana perkembangannya si Ucok, ya. Jangan kau datang sini mendoktrin. Ini bukan gereja, ini tempatnya orang-orang berilmu. Orang-orang yang ingin mengajarkan kemudian anak bangsa supaya cerdas. Pertanyaan sederhana, siapa yang mengutuk Yesus? Ini pertanyaan sederhana kok kalian tidak bisa jawab sih. Jadi selama ini di gereja ngapain aja 2000 tahun? 2000 tahun kalian ngapain aja? Tepuk tangan, air mata menetes, kadang juga sperma sedikit menetes. Berdosa, Itu nggak Yesus yang urusanmu, tanggung Cuma. Itu dosanya. nggak urusanmu. Lo nggak Cuma urusan itu lu, nggak urusanmu. Kalau lu. kami bertepuk tangan nggak urusanmu itu, cuma Ya berhenti amanat agung kalau gitu, tuyul. Tutup itu amanat agung. kau dengar waktu Daud itu memuji Apa Tuhan, dia pula Daud memujinya bagaimana kalau kau tahu? yang ditanya, itu Daud itu kemudian membaca Kidung Kau- Agung. Yang Kenapa ditanya komplain kau bukan tentang- itu, yang ditanya bukan itu, yang ditanya siapa yang mengutuk Yesus? Tuhan tidak. Lalu siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang menjadi musuh? Tidak ada yang Siapa mengutuk musuh orang Yesus. benar? Tidak ada yang mengutuk Musuh orang Yesus. benar itu Cuman siapa? kau saja. Tidak ada yang Kau sendiri yang mengutuk Yesus. Itu Cuma- Galatia 3 nomor 13. Saya pula yang kutuduh ngutuk Yesus. Betul-betul Dia lah kalian menanggung ini. kutukan karena manusia berbuat dosa itu adalah kutukan. Makanya dia menanggung semua itu. Bukan kamu berarti dia kalau tak mau dikutuk. cuma ya. Oh Kau gitu. paham. Oh gitu. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda? Anda yang melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Yang ngajarin siapa? Langsung bengkok lidah kau kan? Kau buka kitab di kau buka di Bibirmu Yesaya. langsung bengkok. Kau dengar dulu, kau buka Kau di yang Yesaya. melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Itu Iya, ilmunya kau dari dengar, kau dengar mana? dulu. Di kitab Yesaya, dia akan menanggung segala penderitaan manusia. Oh, dia menanggung segala penderitaan manusia. Yesaya itu bercerita tentang Nabi Hezekia. Bercerita tentang Yesus. Ngarang kau itu di mana? Di mana Yesus dia menanggung, dia korbankan dirinya Oke. untuk manusia di mana? Saya baca dalilnya di dalam Di mana Yesaya Yesus 1 menanggung nomor 1. dosa manusia, dia korbankan dirinya. Yesus menanggung dosa itu kan kalian yang menempelkan ke situ. Kau jawab Ya, dulu di saya mana baca dalilnya. Yesus Saya dia baca korbankan dalilnya. dirinya. Saya baca dalilnya. Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Uzia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Hezekia. Mana masa Yesus? Mana? Tunjukkan saya mana. Artinya Mana? penglihatannya itu pada saat di masa Yesekia. Pandai-pandaian kau. Bukan untuk Yesekia sendiri atau yang sudah disebut Yesus hidup di zaman mereka. mana? Yesus hidup di zaman mana? Hezekia. Kau Gitu. tidak namanya nubuatan. Yesus itu hidup di berarti zaman di masa Hezekia. yang akan datang semua. Yesus hidup di zaman Hezekia. Kan tidak. Ya tidak, berarti bukan Yesus. Artinya pandaian kau penglihatannya ngarang untuk cerita. masa yang akan datang, bukan pada saat itu. Masa Hezekia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Uzia. Mana masa Yesus? Ada nggak tertulis?
IQ masih jongkok kayak gitu naik di sini. Bukan, kau pahami Alkitab itu ikuti kau punya mau sendiri. Nubuatan itu bukan Penglihatan berarti nubuat yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Iya, nubuat Yehuda itu dan penglihatan. Yerusalem. Nubuatan itu adalah nubuatan yang terjadi dalam zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Mana zaman Yesus? Ada? Ada? Ada enggak? begini, di situ di mana dia tertulis bahwa dia akan menanggung penderitaan manusia. Di mana? Iya, ya yang kau sebut itu ayat Kau itu baca di mana nih, ada kau baca, ayatnya kau dia bacakan nih, menanggung. kau bacakan. Yesus yang menjelaskan di dalam Matius 23. Ku jelaskan samamu. Beda nubuatan penglihatan itu beda. Modal congor. Yesus mengatakan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab Mirip Sony kamu aku Juma, mengutus suaramu tadi. kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Torah. Separuh di antaranya mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah, dan kamu menganiaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Jadi apa yang diceritakan tadi di dalam ulangan itu, Yesaya 1 nomor 1 itu berbicara tentang orang-orang yang hidup mulai dari zaman Habel sampai ke Zakaria, nggak sampai ke Yesus, tuyul. Banyak cerita, ngarang cerita, tidak ada pengetahuan tentang Bible, ngotot. Cuma ini satu sisi dia mengangkat Yesus, satu sisi dia menghina Yesus. Ini kerjaannya ini. Menghina Yesus lagi kan? Menghina Yesus. Ya, saya di sini sudah hampir 1 jam memperjuangkan Yesus yang tidak dikutuk dari ajaran kalian yang mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Gini semua, memang saat ini kau mengangkat Yesus, tetapi kadang-kadang kau itu menghina Yesus. Sekarang permasalahannya Yesus itu Ada tema yang kau dua, mengangkat, ada tema ada kau yang yang kau asli, menghina. ada yang palsu. Kau itu sudah banyak saya ikuti kamu, tapi kau itu kadang menghina, kadang mengangkat. Ada cemangi di bawah. Teman-teman yang punya kemangi silakan dikasih kepada saudara kita ini, batu putih kasih kemangi. Memang untuk tema ini kau menurut kau ada satu kau itu menghina. kemangi campur batu tawas, baluri ucok. Orang ada ilmu kok diskusi agama. Ayo, mana yang lain? Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus sembahan kau Tidak itu? ada yang mengutuk Yesus, Juma. Lalu yang Galatia 3 itu siapa yang mati dengan jalan kutuk? Dia kan memikul dosa. Tadi katanya nggak ada. Dosa itu loh. Tadi katanya nggak ada. Juma ini. Tadi katanya nggak ada. Dia menanggung kutuk. Siapa yang kemudian mengutuknya sampai dia harus menanggung kutuk? Siapa itu? Mengutuk dia? Dia menanggung dosa itu adalah kutuk. Goblok bener ini manusia. Dia mati dengan jalan apa? Jalan menanggung dosa biar tahu. Pandai kali kau menipu ya. Yesus mati dengan jalan apa? Aku tengok kau Juma. Saudaraku, jangan emosi. Makanya kau itu harus belajar dulu. Jangan hanya mendengarkan khotbah di gereja. Dalilnya tidak begitu. Yesus mati dengan jalan menjadi apa? Kalau kami nggak ada mengutuknya Juma, tapi dia memikul salib itu. Dosa itu adalah lain kutuk. ditanya, lain dijawab. Menanggung Saya bertanya, dosa. Yesus mati dengan jalan menjadi apa? Memang kau sekolah ingus-ingusan kian kau keluar masuk 1 angka 11. Dasar otak bebal. Betul-betul lah ini pemakan singkong. Pertanyaannya sederhana. Saudara, berat memang berat. Aduh, makanya isi Pendapatmu tubuhmu aja itu yang kamu jangan sering-sering apakan. kau Pendapat cium. orang lain nggak bisa kamu terima. Kamu dasar Kasihan kali lah kawanku ini. Bah. sengkuni kami itu nampaknya. Masa orang generasi. Ini anak Yesus ini, Bang mati Juma, dengan dia- jalan. Gimana Kanda? Ini anak ini mau menyanyi tapi lupa judulnya.
Pertanyaannya sederhana. Yesus mati dengan jalan kutuk. Siapa yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk? Siapa? Tuhan tidak mungkin. Lalu selain Tuhan, siapa kandidat yang mengutuk orang benar? Kira-kira? Masuk lagi rahasia. Cuma. Ayolah kawan, jangan sombong terhadap kebenaran. Jujur Jujur aja, paham jujur. nggak? Apalagi yang harus aku paham? Pertanyaan saya Juma. sederhana. Ini Adakah Tuhan mengutuk Juma. mengutuk Yesus? Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Juma, kau dengar dulu gurumu ngomong. Saya adalah gurundamu. Kau dengar? Kau tahu nggak arti? Ada. Pertanyaannya, adakah Bapak Elohim mengutuk Yesus? Jawab. Juma, dengarkan ini gurundamu Juma. Lupa liriknya dia, Juma. Dia lupa liriknya. Gimana mau menjawab? Lupa liriknya. Allah, terguncang kalian kawan, terguncang memang malam ini. Juma, kau Sementara dengarkan pendeta dulu pastor gurundamu naik. ini ngomong. Pertanyaan sederhana, adakah Bapak Juma, pencipta langit dengar dan dulu. bumi mengutuk Kau jangan Yesus? Ketawa kau, gigimu pun keluar ku tengok. Iya, emang kau tahu. Kau dengarkan, kau tahu pengertian dosa? Alah, apa tidak Pengertian dosa tak paham kah tidak? Dasar Suneo. macam Tidak mau gereja aja ini kau buat. mendengar penjelasan orang. Cuma Saya kau tidak dengar. Suneo, membutuhkan dengar itu. dulu. Saya tidak membutuhkan itu. Yang saya Lalu kau mau tanya, apa? adakah Bapak Kau Dengar mau Tuhan dulu apa? langit pengertian dosa. bumi Kau paham nggak pengertian mengutuk dosa? Yesus? Ada atau tidak? Sudah Jawab dibilang, yang ditanya ada yang lah. mengutuk Ayo Yesus, teman-teman tapi kau itu Kristen, bertanya semangat. Adakah Bapak pencipta langit dan Soneo, kau bumi? dengarkan dulu gurundamu ini Soneo. Syukran. Sahabat Kikocat barakallahu fiik. Pertanyaan sederhana. Adakah Soneo, Bapak kau dengarkan Elohim? gurundamu Soneo. Apa perlu Adakah saya? kemudian Bapak mengutuk Yesus? Apa perlu saya bersihin satu nih? Iya, bersihin. Satu, Bersihkan dia. bersihin dulu ya. Kasih cemangi. Soneo, kau dengarkan gurundamu ngomong. Udah satu. Kita mau belajar, weh. Kita bukan mau saling hujat. Bukan kita sedang ingin saling maki, enggak. Pertanyaan saya berdasar terhadap Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Terkutuklah. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Bapak, adakah mengutuk Yesus? Kalau ada, mana dalilnya? Kalau tidak ada, lalu yang mengutuknya siapa? Apa jawaban kalian? Yesus tidak terkutuk. Yesus itu tidak terkutuk dan dia manusia suci. Bapak tidak mengutuk Yesus. Lalu yang mengutuknya siapa? Kalau kau tanya, kau kasih kesempatan untuk kami menjawab. Ya, baik. Salah, Jadi kami, saya salah jangan berarti. kita cari Oke. pembenaran, kita Iya, jelaskan iya, sesuai iya, dengan iya, iman iya. kita. Saya minta maaf, Paman. Sekarang pertanyaan saya, adakah Biar Bapak beludak Elohim mengutuk Yesus? Jawab. Nah, bukan pertanyaan itu salah, Pusuma. Kau Ya. bertanya kenapa? Iya kan tidak ada yang Masalah di mana di situ tertulis dengan pertanyaan kamu. Saya tanya kamu, ada pertanyaan kamu itu tertulis di Alkitab? Kan tidak ada. Galatia Kau tanya 3 yang tidak- berkata, dengar. Iya, Sebab tapi bukan ada berarti tertulis. Elohim kutuk Weh, Tuhan, kau dengar dulu, Yesus itu. saudaraku. Saya sayang kamu loh. Pertanyaannya, Paulus mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Namanya Yesus. Pertanyaannya, kata Paulus dia terkutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuknya? Jawab. Iya, kalau pertanyaan begitu saya jawab. Nah, silakan. Nah, yang mengutuk Yesus tidak ada, tetapi Iya. sesuai dengan ayat, kau dengar, itu kan begitulah. Yang mengutuk memang. Yesus tidak ada. Lalu Lalu yang kau tadi dengar. dalilnya saya baca siapa? Dengar, Sebab lalu saya ada mau kasih tertulis, jalan. Ini orang kok terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kamu bilang tidak ada, lalu yang digantung di Cuma- tiang salib itu tidak ada gitu. Cuma kau dengar lalu Ya saya Allah, ya menjelaskan sama Karim. kamu biar kamu pintar.
Di Bisa sini jelaskan? bukan tempatnya melucu, bukan. Cuma maksudnya kau bertanya mau dijawab atau tidak? Ini Kamu kau mengatakan pertontonkan bahwa ini kebodohan kamu kamu sendiri. mengatakan bahwa Yesus tidak terkutuk, tapi tertulis terkutuk. Kau bilang tidak. Iya, makanya kau dengar lalu saya jawab. Kenapa sampai di situ tertulis kematian itu dia menanggung, itu dia terkutuk? Kenapa sampai seperti itu? Ya, mengutuknya siapa? Karena manusia dia sudah berbuat dosa. Dosa itu adalah kutukan, makanya ketika orang mati di tiang kayu salib itu berarti dia itu terkutuk sesuai dengan tradisi Yahudi, itu kutukan. Makanya Yesus menanggung itu semua. Baik, paman, baik. Yesus menggantikan semua itu supaya manusia ini diselamatkan. Sudah tahu itu memang tidak didengar orang punya penjelasan. Sekarang Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang lain yang bukan pelaku dosa? Dia menanggung semua dosa manusia, karena tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Hei, kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang bukan pelaku dosa? Tuhan itu dia menanggung semua, tidak ada yang tidak berdosa manusia ini. Dasar benar-benar lah. Ya, berarti kan sudah pasti dia menanggung semua kan? Benar-benar lah saudaraku ini. Tuhan ketika mengutuk manusia, yang dikutuk pendosa atau yang bukan pendosa yang dikutuk? Pendosa. Oten, pintar lah kau menjawab, Oten. Iya, sudah pasti kan manusia kan berdosa, jadi dia menggantikan itu. Yang saya tanya, Tuhan mengutuk pelaku dosa atau yang bukan pelaku dosa yang dikutuk Tuhan? Mana yang betul? Di situ sudah jelas dikatakan bahwa dia menggantikan. Kau pahamkah tidak ayat itu? Dia menanggung semua. Kau mengerti tidak? Dia menanggung. Batu putih, Bang Batu Putih. Saya terharu atas meninggalnya otakmu. Kau meninggalkan kewarasanmu demi doktrin. Di mana Paulus? Di mana dalilnya Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan berkata begitu? Di mana? Bang Zuma, di mana Tuhan mengutuk orang benar? Ayat itu sudah jelas mengatakan bahwa Yesus menanggung. Di mana dalilnya? Yesus menanggung dosa-dosa. Dosa ditanggung Yesus. Kau itu memang pendusta, kau itu. Kau yang berdusta. Di mana dalilnya dosa ditanggung sama orang lain? Di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang yang berdosa, bukan orang yang benar yang dikutuk. Kan aneh. Kamu yang aneh. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab jujur. Yang dikutuk Tuhan pelaku dosa atau orang lain yang bukan melakukan dosa? Tuhan mengangkat dia. Pandai-pandaian kau. Jangan mengangkat dia. Jangan mengangkat dia. Kamu di bawah. Kamu jaga sendal di bawah. Jangan naik ke sini. Kau jaga sendal di bawah. Jangan kau naik ke sini. Ilmumu masih rendah. IQ nggak ada sama sekali. Oten berikutnya sebentar pendeta pastor naik ya, kalau perlu paus patikan naik. Silakan. Zuma, kalau diskusi itu yang dewasa. Ya, saya akan melayani Anda dengan dewasa. Kalau Anda menampakkan diri dewasa, tapi kalau Anda menampakkan seperti pendiskusi ayam, maka saya akan memandang Anda seekor ayam yang tidak layak diajak diskusi. Karena gaya diskusimu itu gaya diskusi ayam. Karena pertanyaan saya sederhana, tapi dibawa kemana-mana. Apa yang saya pertanyakan? Siapa yang mengutuk Yesus? Jawabannya apa? Emang di situ ada tertulis terkutuklah Yesus. Ada. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Oke. Sudah boleh saya bicara. Panjul, Timbul. Siapa yang digantung? Udah boleh saya bicara. Boleh, silakan. Oke. Kamu paham gak bahasa Indonesia ya? Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis. Dengan jalan. Sebentar. Sebab ada tertulis. Sebentar, sebab ada tertulis ya kan. Tetapi dengan jalan menjadi kutuk sebab ada tertulis.
Kamu harus konsennya Jadi Yesus ini dengan disalib dengan jalan apa? sebentar. Kok Dengan sebentar jalan pula? menjadi Yesus kutuk. disalib Ya. dengan jalan menjadi apa? Ini ayat Alkitab saya. Saya yang berhak untuk tahu. menjawabnya, bukan Itulah kamu. makanya aku heran, kenapa kau nggak tahu sementara itu Bibelmu sendiri? Kamu ini yang botol yang nggak memahami bahasa Emosi nih, Indonesia. emosi nih. Pertanyaan saya, Yesus digantung dengan jalan menjadi kutuk. Yang mengutuknya siapa? Kenapa kamu nggak berani bicara? Yang mendudukkan perkara Yesus itu menjadi kutuk itu siapa? Tuhan. Kamu ini super botol dan nggak mau mendengarkan penjelasan. Yang mendudukkan Yesus disalib dengan jalan Bang kutuk Arif. itu siapa? Ayo. Orang model kayak begini yang jadi andalan kamu. Yang mendudukkan, yang memberikan predikat, yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan kutuk itu siapa? Tuhan. Kamu memilih atau seorang iblis? satpam menjadi Itu jawab bang, jawab bang. Jangan malu bang, jawab bang. Jawab kondom. Jangan Makanya kalau saya jawab, Hancur. jangan ribut. Oke? Emosi nih. Pertanyaan saya Baik. dengarkan dulu. Hei. Pertanyaan saya dengarkan dulu saudaraku ya. Yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan kutuk, Tuhan atau iblis? Jawab. Jawab. Itu pertanyaan botol itu, bro. Yesus Kok nggak mati ada dengan Islam jalan yang lebih kutuk. cerdas dari kamu ya? Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Betul. Yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan kutuk. Mulai mempelintir. Yang mendudukkan Yesus mati Kamu dengan paham jalan nggak bahasa kutuk. Indonesia? Dengan Yang jalan mendudukkan menjadi Yesus. kutuk. Yang mendudukkan Dengan jalan Yesus. menjadi kutuk. Yang Kamu paham nggak mendudukkan bahasa Indonesia? Yesus mati dengan jalan menjadi kutuk itu Tuhan atau iblis? Jawab. Tidak semua pertanyaanmu yang botol ini dijawab. Kusiksa kau malam ini, kusiksa kau. Segini levelmu Juma. Kusiksa kau, kusiksa betulan. Segini kusiksa kau. levelmu. Membuat Kristus telah pertanyaan aja menebus botol. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, yang mendudukkan Yesus mati dengan jalan menjadi kutuk, Tuhan ke atau iblis ke? Jawab. Ya, Jawab. itu semua kehendak Tuhan. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang berdosa? Segala sesuatu, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merencanakan dan merancang semuanya, termasuk penyalibannya Yesus. Hancur. Makanya belajar dulu yang Subaidah, benar, Subaidah. supaya kamu jadi orang Sederhana, kau pelintir pintar. Jangan kemana-mana. modal. Di mana Modal ceria dalilnya? aja kamu. Di mana dalilnya Tuhan merencanakan orang benar menjadi terkutuk demi menyelamatkan orang bersalah? Di mana dalilnya Tuhan merencanakan itu? Di mana? 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 Mana? Segini kelasmu semua berdiskusi. Karena saya menghadapi pantat ayam. Coba Tinggal kau pakai Saya bisa jawab maklumi bang. karena memang kamu hanya seorang satpam. Tinggal jawab, nyerang-nyerang. Siapa membuat kau kelabakan? Pendidikanmu juga pesantren. Makanya kau kerjaannya Siapa membuat kau kelabakan? Emosi dia. lulusan pesantren dan Emosi nih. Udah, Anda istirahat saudaraku Aris. Aku mengasihimu. Semoga kemudian Allah pencipta langit dan bumi menjamah hatimu, sehingga kau bisa menggunakan akalmu yang bagus itu supaya tidak sakit kayak sekarang. Amin. Ayo silakan saudaraku yang lain. Ayo yang kepanasan pantatnya, silakan. Sudah berapa Bun? Sudah berapa? Udah berapa orang Udah sudah? berpuluh-puluh Gurunda. Malam berpuluh-puluh. ini mereka terguncang. Malam ini mereka terguncang, kata Bunda Rahma. Seluruh karesteng terguncang, saudara. Hancur sudah. Tapi ini tujuan saya bukan untuk menghujat ya. Tujuan saya bukan untuk betul. menghina. Tujuan saya bukan untuk merendahkan, menistakan, enggak. Saya Kan kita- tujuannya untuk Kita minta juga dia menjawab mengedukasi. kan? Dia Ya. dia menjawab Gurunda. Iya. Edukasi, Oh, berarti ini boleh mencerdaskan, bertanya ya. melepaskan doktrin, melepaskan dogma. Itu jelas itu. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam
Aina ma kuntu, diberkati Tuhan dimanapun berada. Itu dalil Quran, tidak bisa Anda bantah. Sekarang ternyata Tuhan Anda mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Pertanyaannya, karena kami ini adalah sasaran pemurtadan, sasaran penginjilan, sasaran pembibelan, untuk dijadikan sebagai pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Pantas kami untuk bertanya, bukan Anda yang bertanya. Sebelum Anda menjadikan kami pengikut Kristus, tolong jawab kami. Takut ditanya. Oh bukan, takut ditanya. Bukan takut ditanya, tak ada itu takut ditanya. Namanya itu. Tak ada takut ditanya, tak ada. Wow, Tidak berarti ada saya boleh dalam, menanya. Tidak ada di dalam Islam itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam, itu nggak ada. Yang ada jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Ajarannya berbeda kita. Sekarang pertanyaan saya adalah, di antara ribuan manusia yang tadi di sini yang tak sanggup menjawab, kamu naik malah mau bertanya. Harusnya kau jadi pahlawan. Siapa yang mengutuk Yesus di atas tiang salib? Tuhan atau iblis? Jawab. Terima, Juma. Jawab. Siapa yang mengutuk Yesus? Kau jelaskan. Siapa yang mengutuk Yesus di atas salib? Tuhan atau iblis? Jawab. Dua pilihan, Tuhan atau iblis. Itu jangan kemana-mana, silakan. Apa pertanyaannya? Nggak ada. Kau dibawa aja, dibawa. Kamu ke pasar beli kemangi. Kau ke pasar beli kemangi, campur kapur siri, haluskan, baluri si Uco, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan baru ke sini melapor. Si Uco kabarnya baik-baik saja, Bang Suma. Nah, silakan selanjutnya. Ingat ya, saya bukan mau menghina, bukan mau menghujat. Sekedar untuk menyadarkan sekaligus memberi peringatan bahwa konsep yang Anda anut hari ini, ternyata Anda pun yang telah menganutnya tak mampu Anda pertanggungjawabkan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo silakan, semangat belajar.